Penyidik Unit 3 Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Lampung menetapkan 6 orang dijadikan tersangka dalam kasus investasi bodong Diana robot hanya bisa trading. menangis kehilangan seluruh aset miliknya. Uang miliaran rupiah, rumah, perhiasan raib karena tertipu investasi bodong EDC Cash. Dari pelaku asal Kediri, Jawa Timur itu, yakni menjalankan investasi akun buatan sendiri dengan produk yang dijanjikan berupa pertukaran mata uang asing. Dilansir oleh Kompas.com. Oke, welcome to YouTube channel Belajar Trading Forex Indonesia. Bersama saya, Doni Wijaya. Di video kali ini saya akan sharing kembali ke teman-teman mengenai sisi gelap dari trading forex. Ya, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa bisnis trading forex ini adalah bisnis yang cukup efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Jadi teman-teman tidak membutuhkan toko, ya, tidak membutuhkan hal-hal fisik, ya. Teman-teman tidak perlu bayar karyawan dan lain-lain. Dan penjualannya juga sangat cepat, pencairannya juga uangnya sangat liquid. Namun di balik itu, sisi itu ternyata ada hal yang paling kita takuti sebagai seorang trader atau pedagang. Yaitu apa? Betul, itu adalah scam atau penipuan. Seperti apa videonya? Mari kita akan lanjut. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai scam ataupun penipuan dalam trading forex, silakan menonton video ini dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi yang baru. Terima kasih. Oke, jadi video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dark, dan apa itu? Yaitu adalah penipuan atau scam di trading forex. Bagaimana sih caranya teman-teman bisa mengenali ternyata saya ditawarin teman, saya ditawari oleh kolega, saya ditawari oleh keluarga, dan bagaimana caranya kita bisa mengetahui ciri-ciri ternyata itu adalah tempat yang berbahaya atau bisa berpotensi scam. Dan ini kerap kali terjadi khususnya kita di Indonesia karena kita mungkin malas membaca, kita mungkin kurang referensi sehingga kita akan sangat mudah masuk dalam skema scam seperti ini. Bagaimana caranya? Mari kita mulai aja tanpa berlama-lama lagi. Oke, seperti kita ketahui bahwa trading forex ini sebenarnya merupakan bisnis yang sangat efektif ketika teman-teman geluti. Dan tidak main-main, perputaran keuangan dalam bisnis trading forex itu bisa mencapai 5 triliun US dollar, teman-teman. Ya, jadi 5 triliun ini bukan dalam rupiah, tapi 5 triliun US dollar. Bayangkan, ya, berapa banyak keuangan yang terputar dalam bisnis seperti ini. Dan tentunya ini sangat menjanjikan jika teman-teman bisa mempelajari, menguasai bidang seperti ini. Namun apakah semudah itu? Ternyata tidak. Ya, teman-teman memang harus memiliki prosesnya, teman-teman harus memiliki pengalamannya. Namun tidak banyak ya dari hal itu membuat beberapa oknum memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan kondisi seperti ini untuk mengambil keuntungan. Oknum pelaku ini memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat, ya, yang dimana masyarakat tentu ya siapa yang tidak senang ya diiming-imingin dana atau penghasilan yang sangat besar. Ya, bahkan teman-teman kalau lihat iklan mengenai di YouTube ya, mengenai trading forex itu gila-gilaan banget. Ya, tapi seperti yang teman-teman tahu, sehebat apapun cara oknum pelaku penipuan, tapi kalau teman-teman bisa jeli melihatnya, teman-teman akan terhindar dari kasus-kasus scam. Oke, mari kita coba untuk melihat ya. Di sini saya udah membuatkan bahwa model scam di trading forex khususnya di Indonesia itu paling banyak terjadi itu menerapkan sistem Ponzi ya. Seperti teman-teman tahu mungkin sistem Ponzi itu seperti apa. Jadi mungkin yang belum tahu, saya coba jelaskan. Jadi sistem Ponzi itu modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor atau teman-teman yang memiliki dana ya dari uang mereka sendiri ternyata, atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan melalui keuntungan yang diperoleh oleh kalian atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Ya, skema ini dicetuskan oleh orang yang bernama Charles Ponzi ya, dari Italia asalnya, yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920, teman-teman. Ya, jadi sistem Ponzi ini yang paling marak terjadi di Indonesia. Berarti para teman-teman udah tahu tadi, di sistem Ponzi itu adalah dana kita itu diputar untuk member baru. Ya, jadi tidak ada yang namanya sistem perdagangan atau sistem transaksi di forex. Ya, jadi sistem Ponzi itu seperti itu, teman-teman. Ya, jadi dana kita hanya dimainkan aja dari member ke member yang lain. Jadi pada saat membernya udah nggak ada, ya, maka sistem bisnisnya akan putus. Ya, seperti itulah sistem Ponzi yang paling banyak kejadian.
ya. Dan modus scam yang dilakukan oleh pelaku itu ada banyak ya. Jadi menggunakan sistem Ponzi, macam-macam produk yang mereka tawarkan itu ada banyak ya. Pertama itu mulai dari MLM ya, member get member ya, marketing, multi level marketing ya. Jadi di mana mereka akan mencari sebanyak-banyaknya jaringan. Nah, ini konsepnya ya, dengan menjanjikan keuntungan yang sangat baik. Ya, seperti itu. Ada juga yang kedua, produknya mereka menggunakan kemasan robot ya, ini lebih modern ya, lebih modern lagi. Mereka pakai yang namanya kemasan robot. Oh, ini Pak, robotnya bisa dipakai ya. Dan ini bisa menghasilkan penghasilan kurang lebih 1 bulan sekian gitu ya. Dalam 1 hari sekian, 1 bulan sekian, dalam 1 tahun sekian dan seterusnya. Namun ada syarat dan kondisi tentunya. Oke, itu adalah produk atau modus scam yang biasa dilakukan. Ada juga yang sekarang bermunculan yang namanya pakai copy trade. Ya, jadi copy trade itu apa? Jadi para oknum ini menggunakan copy trade ya dengan cara transaksi kita ya di akun kita itu akan melakukan transaksi dengan sendirinya terhadap dengan akun profesional. Ya, jadi memang ada mereka perlihatkan orang-orang trader yang jago-jago ya, laporan keuangannya bagus-bagus banget ya, dan kita akan tinggal copy paste aja ya dari perdagangan yang profesional tadi. Jadi seakan-akan kita juga bisa melakukan transaksi seperti dari copy trader tadi ya. Namun ternyata hubungannya mungkin fiktif. Ya, jadi sehingga yang terjadi adalah kekecewaan seperti itu. Namun yang perlu saya garis bawahi lagi teman-teman, ini saya harus ingatkan kembali dan saya harus disclaimerkan lagi. Jadi saya ini bukan anti MLM, saya bukan anti robot, saya bukan anti copy trade. Jadi saya tidak menyalahkan produknya atau kemasannya. Ya, karena model MLM, robot, copy trade ini adalah model bisnis ya, dan yang salah adalah apa yang salah sebenarnya? Jadi yang salah itu adalah kuasa yang kita berikan ya. Jadi sini udah saya garis bawahi, bahkan bukan model bisnisnya yang salah ya, bukan dari MLM-nya yang salah, bukan robotnya yang salah, bukan copy trade-nya yang salah ya, namun dari kuasa dari modal yang teman-teman berikan ya, dan legalitas dari perusahaan terkait. Karena gini, kebanyakan dari kasus scam itu mereka menjual kemasan ini ya, namun ternyata produk yang mereka gunakan, yang mereka secara objeknya itu tidak ada ya. Jadi bukan model MLM ataupun model robot ataupun copy trade itu tidak ada gitu yang salah gitu ya, namun objeknya tidak ada. Contoh kasus, saya mungkin kasih contoh teman-teman, saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang mengaku saya Pak trading menggunakan robot ini bagus ya, 1 hari bisa sekian, 1 bulan bisa sekian. Nah, ketika saya tanya boleh saya lihat robotnya, nah itu agak bingung ya. Aduh, saya nggak ada robotnya, ini yang olahkan Bapak A, nanti Bapak A ini yang paling tahu lah. Nah, itu adalah salah satu blunder yang teman-teman lakukan ketika memberikan kuasa full ya, yang mengatakan, oknum yang mengatakan saya ada robot, tapi kita teman-teman tidak tahu dan tidak bisa memiliki kuasa untuk mengakses hal itu. Jadi itu adalah salah satu hal yang sangat berbahaya teman-teman ya. Begitupun dengan copy trade ataupun MLM ya, produknya mana saya nggak tahu ya, diolahkan sama ini, Bapak ini yang putar. Nah, itu adalah salah satu kesalahan yang sangat fatal dan itu berpotensi scam ya. Jadi kuasa dengan penitipan dana itu sangat beresiko. Jadi jangan sampai teman-teman menitipkan dana Anda diolah oleh orang ya. Sebaiknya teman-teman olah sendiri. Kalau ada kendala, Pak, saya nggak bisa trading, saya nggak bisa berbisnis, saya nggak tahu tentang seperti itu ya, kuasai dulu Pak ya. Bapak Ibu kuasain dulu bisnisnya, produknya seperti apa, cara jualnya seperti apa. Sebaiknya ini harus kita dapatkan ya, pembimbingan. Kalau misalkan ada yang tawarin trading, sebaiknya tanyakan dulu ya, bisa nggak saya dibimbing ya, sebelum saya deposit bisa nggak saya dibimbing dulu ya. Kalau itu tidak bisa, maka teman-teman sebaiknya cari yang lain ya. Kalaupun teman-teman terkendala dengan saya nggak bisa sama sekali Pak ya, mungkin opsi kedua adalah mungkin Anda memiliki partner bisnis yang teman-teman udah percayain. Nah, itu boleh. Namun kalau misalkan tidak bisa, teman-teman tidak mau ambil risiko, sebaiknya jangan masuk ya, karena ini menyerahkan dana ya atau memberikan kuasa sepenuhnya kepada orang lain atau pihak kedua, ini akan sangat berbahaya ya teman-teman. Oke, jadi bagaimana sih cara-caranya untuk mengenali scam di trading forex ini? Ada 5 hal yang mungkin saya akan sharing ke teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dapat seperti ini ya teman-teman. Jadi memang para oknum penipuan ini atau scam ini akan makin pintar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar juga membaca bagaimana sih caranya mereka bekerja. Jadi yang pertama di sini, para pelaku oknum ya, jadi oknum scam ini itu selalu memberikan janji ya atau klaim keuntungan besar tanpa ada resiko. Bahkan kalaupun ada resiko itu mereka akan acukan.
Ya, ini harus teman-teman hati-hati dan garis bawain bahwa dalam melakukan perdagangan atau trading forex itu memiliki resiko. Resikonya apa? Dana kita bisa habis, Pak. Ya, dan teman-teman harus tanyakan apakah sistemnya ini bagaimanakah caranya sampai dana kita habis, ya. Dan ini harus secara detail. Karena kalau misalkan tidak detail, bahkan kalau misalkan oknum ini teman-teman tanyain dan tidak bisa menjawab dengan detail, maka hal inilah yang akan teman-teman patut curigai, ini bisa berpotensi scam, ya. Jadi janji atau klaim keuntungan besar tanpa ada resiko. Bahkan ada juga beberapa yang berani, ya, oknum-oknum yang berani memberikan hitam di atas putih. Ini paling berbahaya sekali dan kita pun merasa aman dan nyaman, ya. Ternyata tidak seperti itu, ya. Jadi teman-teman wajib waspada ketika ada yang memberikan janji atau klaim keuntungan tanpa adanya resiko. Lalu yang kedua, perusahaan tidak memiliki legalitas yang jelas. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu teman-teman bisa mengenali bahwa ini bisa berpotensi scam. Ya, ingat ya, berpotensi scam. Jadi perusahaan itu tidak memiliki legalitas yang jelas, jadi tidak tahu diawasi oleh siapa, tidak tahu dijaminkan sama siapa. Terus ini perusahaannya dalam satu negara ini legal atau tidak, ya? Karena kalau misalkan legalitasnya tidak jelas, ada potensi bisa scam, ya? Atau itu cuman tempat yang dibuat khusus untuk pindah ke tempat yang lain, ya? Seperti itu misalkan. Lalu yang ketiga, proses perdagangan tidak jelas atau tidak ada. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh para oknum, baik itu tadi MLM, dengan pola MLM, robot, copy trade, mereka selalu menjelaskan prosesnya dengan sebaik mungkin. Ya, namun pada saat pelaksanaan, kita yang sebagai investor tidak dijelaskan dan tidak bisa melihat secara langsung proses dari perdagangan itu sendiri. Ya, bahkan di zaman sekarang ada yang lebih pintar lagi, mereka menggunakan account demo aja gitu untuk melihatkan ini proses account kita seperti ini berjalan dengan baik. Ini akun-akunnya bagus kok. Ya, ternyata yang kita lihat ternyata itu account demo, ya, atau account yang tidak bisa ditarik dananya. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Lalu yang keempat, itu juga tidak mengungkapkan resiko, ya. Jadi sama seperti tadi dengan klaim keuntungan besar tanpa resiko. Jadi yang keempat juga, mereka jarang atau tidak memberitahukan tentang resiko yang bisa terjadi. Entah itu resiko kecil, ataupun resiko menengah, ataupun resiko besar. Ya, seperti apa dah resiko-resiko yang bisa terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam melakukan trading forex. Jadi ketika para oknum tidak menjelaskan, mengungkapkan resiko ini dengan jelas dan detail, ya, maka teman-teman sebaiknya hati-hati, ya. Oke, lalu bagaimana sih caranya kita untuk ngecek, ya? Jadi kalau misalkan kita udah ditawarin dan kita rasa, oh ternyata udah oke nih, ya, mulai dari A, B, C, ini kayaknya meyakinkan sekali. Ya, teman-teman sebaiknya kalau teman-teman udah ngecek ini, ya, oh, ternyata sangat aman, ya. Oh, dia nggak janjikan keuntungan, Pak, pertama. Yang kedua, legalitasnya jelas, Pak. Katanya dia bilang ini kita dari ini, gitu ya. Kita dari Bapepti, kita dari apa gitu ya, dari CA gitu ya, dan lain-lain. Terus prosesnya kelihatan, Pak, ini dia lihatkan chartnya, ya, dan lain-lain. Terus dia juga menjelaskan, Pak, risikonya dengan detail banget, Pak, sampai saya ngerti banget, ya. Apakah sampai situ? Ternyata tidak, ya. Teman-teman jangan langsung ngambil kesimpulan, oke, saya transfer sekarang. Ya, teman-teman wajib lagi ngecek, ya. Sekali lagi saya ulangi, teman-teman sekali lagi harus ngecek, ya, cross check kembali mengenai legalitas terhadap perusahaan tersebut atau kita sebut sebagai broker, ya. Jadi broker ini adalah tempat perusahaan yang dimana kita akan melakukan transaksi itu, ya, transaksi trading forex itu di broker. Jadi kalau untuk misalkan di sini saya udah buatkan dua. Kalau broker yang kita tahu sejauh ini ada dua versi, ya, di kalangan umum di masyarakat. Itu adalah broker lokal atau broker Indonesia, yang dimana pastinya dari broker lokal atau di broker Indonesia itu diawasi dan legalitasnya harus dalam negeri, ya. Dan bagi saya pribadi, kalau misalkan teman-teman ingin yang efektif dan lebih aman, sebaiknya teman-teman memilih, ya, untuk broker yang ada di tempat kalian berada. Misalkan teman-teman ada di Indonesia, ya, sebaiknya teman-teman gunakan broker di Indonesia. Tapi kalau misalkan teman-teman berada di luar negeri, misalkan teman-teman ada di Australia, sebaiknya teman-teman gunakan broker yang di tempat kalian aja, ya. Karena kenapa? Pertama, kemudahan yang teman-teman bisa dapat yaitu adalah akses ke perusahaannya itu bisa lebih real time. Teman-teman bisa melihat ada kantornya, ya. Teman-teman bisa tahu di mana teman-teman nanti akan pergi ketika terjadi permasalahan. Lalu yang kedua juga teman-teman bisa mengkontak dan bisa secara langsung, ya, menyampaikan apresiasi ataupun menyampaikan apa yang teman-teman rasakan itu di badan penyelenggara. Misalkan seperti ke badan pengawas ataupun di badan penjamin, ya. Seperti kalau di Indonesia badan pengawasnya kita dari Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sedangkan untuk penjaminnya itu dari KBI, Clearing Berjangka Indonesia, ya, seperti itu. Tapi kalau untuk di luar negeri ini mungkin agak sedikit ribet, ya, agak sedikit kompleks karena memang ini agak di luar dari naungan broker-broker di Indonesia dari Bapepti sendiri.
Nah, tapi apakah aman Pak kalau misalkan saya trading dengan broker luar negeri? Ya tentu teman-teman harus cross check lebih ekstra ya. Memang dari sini kedua broker ini, nah, kalau misalkan kita lihat di Indonesia mungkin sedikit lebih mahal pembayaran fee-nya dibandingkan dengan broker luar negeri, tapi dengan broker Indonesia teman-teman bisa lebih mendapatkan protektif ya, lebih protektif, tapi dengan tanda kutip teman-teman harus lebih aktif dalam menyampaikan ya sebelum dan sesudah teman-teman melakukan transaksi ya, seperti itu. Oke, saya langsung coba ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk di broker Indonesia, misalkan dia teman-teman ada tawaran ya, bagus nih bisnisnya Pak ya, kalau misalkan Bapak mau silahkan Bapak bergabung di broker kami, di broker A ya. Teman-teman setelah itu sudah aman ya, seperti ini tidak ada, kemudian teman-teman coba cross check ya. Silahkan teman-teman cross check dari website Bapepti, yaitu dari Kementerian Perdagangan. Websitenya itu adalah www.bapepti.go.id ya. Jadi teman-teman bisa cross check di situ. Jadi saya coba langsung masukkan ya. Misalkan teman-teman masuk ke sini di Google ya, teman-teman ketik aja Bapepti seperti ini ya. Setelah itu teman-teman masuk ke website dari bapepti.go.id. Nah, teman-teman masuk seperti ini. Oke, jadi teman-teman udah masuk di websitenya dari bapepti.go.id seperti ini. Di sini akan masuk ya di beranda dari Kementerian Perdagangan dari bapepti.go.id. Di sini teman-teman bisa melihat ada banyak berita ya. Namun ketika teman-teman ingin melakukan cross check, teman-teman masuk ke menu pelaku pasar ya. Teman-teman masuk di menu pelaku pasar. Setelah itu teman-teman masuk lagi ke PBK ya, seperti ini. Pialang berjangka ya. Teman-teman masuk, teman-teman klik pialang berjangka. Di sini di Bapepti ini akan menampilkan beberapa pialang berjangka yang diawasin ya. Jadi kalau teman-teman ingin cek, ada banyak di sini, ada banyak sekali tampilan ya. Kalau kita lihat di sini ada berapa ya. Oke, saya coba masuk. Di sini kurang lebih ada sekitar ya. Di sini ada sekitar 68 pialang ya, atau broker yang diawasi oleh Bapepti yang legal di Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek ya, mulai dari A, B, C ya. Di sini ada Fintech, ada Genesis ya, ada Mandiri ya, ada Agrodana ya, ada Century, ada Cyber, ada Didimax berjangka, ada Equity ya, ada Eternity ya, dan lain-lain ya. Misalkan saya kasih contoh, misalkan kita di Didimax aja lah misalkan. Ketika teman-teman ditawarin sama Didimax, apakah benar enggak ya? Caranya teman-teman lihat di sini ada ya, ini adalah nomor izin ya, nomor izinnya di sini. Dan kalau teman-teman ingin lebih detail mengenai pialang ini atau broker ini, teman-teman klik detail aja seperti ini. Nah, setelah teman-teman masuk ke detail, ini udah lebih detail ya penjelasan, mulai ada nama pialang, alamat pialangnya atau brokernya, nomor izinnya, nomor teleponnya, emailnya ada, nomor faxnya ada, websitenya ada ya, dan nomor rekening terpisah. Ini yang paling penting teman-teman, karena ada juga beberapa oknum dari beberapa broker yang resmi dan legal, itu ternyata ada permainan yang dimana ketika kita melakukan transaksi atau melakukan pendepositan dana kita itu tidak disimpan ke namanya segregated account ya, namun disimpan di rekening pribadi. Itu sangat berbahaya ya. Oleh karena itu segregated account ini atau rekening terpisah ini wajib teman-teman miliki ya. Karena kenapa? Ketika teman-teman memasukkan dananya ya ke segregated account, ini akan lebih terjamin dananya ya. Kemudian juga ada wakil pialang. Jadi teman-teman nanti juga akan dibimbing sama wakil pialang dari masing-masing broker ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu adalah cara untuk cek ya untuk perusahaan atau broker yang berada di Indonesia. Jadi lebih simpel dan lebih terjamin ya, teman-teman. Nah, lalu gimana kalau misalkan kita itu tradingnya di broker luar ya? Apakah bisa? Ya bisa gitu ya. Tapi dengan tanda kutip harus di cross check lebih lanjut. Ya, gimana cara cross checknya? Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke website yang namanya website WikiFX ya. Websitenya adalah www.wikifx.com ya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa masuk kembali ke website utama brokernya. Misalkan ya, kita coba masuk dulu ke WikiFX. Ya, ini udah masuk ke WikiFX ya, seperti ini. Misalkan teman-teman masuk di Google aja, teman-teman klik WikiFX ya. Setelah itu teman-teman masuk WikiFX, teman-teman masuk ya di WikiFX seperti ini. Oke, jadi seperti ini tampilan atau beranda dari website WikiFX. Oke, saya close dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Di sini akan terlihat ada beberapa lisensi yang teman-teman bisa langsung lihat ya. Yang mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Nah, dan juga ketika teman-teman mendapatkan informasi mengenai broker-broker yang berbahaya untuk tanda kutip broker lokal ataupun luar negeri, di sini akan ada ya. Di sini akan ada
postingan ya mengenai artikel tersebut ya. Lalu di sini juga teman-teman bisa cek. Jadi caranya cek adalah teman-teman masuk ke pialang seperti ini. Menu pialang, di sini teman-teman bisa melihat secara langsung broker-broker yang dari luar negeri itu ada beberapa badan-badan pengawasnya. Kalau di Indonesia kita lihat kan ada Bapepti seperti ini. Tapi kalau di luar negeri itu ada banyak ya badan pengawasnya, ada ASIC, ada NFA, ada FMA, ada CGSE, ada dan lain-lain seterusnya ya, FSC ya, ada FCA dan seterusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ditawarin, teman-teman cek dulu ya apakah broker tersebut baik atau berbahaya dan berpotensi scam. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau di sini kan semua broker dan di sini tuh selalu terlihat di tampilan ini itu ada beberapa broker-broker yang skornya tinggi ya. Di sini kan kelihatan skornya tinggi ya, misalkan di sini dari XM, ada Rakuten, ada IC Market, ada FIMX, ada Trade Notion, ada Go Market, ada DDMax, ada Vantage ya dan lain-lain. Nah, jadi caranya teman-teman bisa masuk di sini aja ya, melihat misalkan teman-teman ditawarin misalkan dari XM ya. Nah, oh ternyata skor dari XM itu diatur dari Australia ya, pembuatan pasar MM, dan teman-teman di sini informasi yang lainnya ada banyak ya. Namun hati-hati juga ternyata ya, ada juga beberapa yang melakukan penduplikasian broker ya. Jadi mungkin namanya serupa tapi ternyata berbeda ya. Cara ceknya gimana, teman-teman bisa masuk aja, misalkan teman-teman ditawarin sedang XM ya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita masuk di XM itu ada dua ya, ada tiga, ada lebih ya ternyata. Ada XM, ada fake XM ya, ini fake, ini palsu ya, dan ini kebanyakan dari Cina dan nggak tahu negara mana ya. Jadi cara bedakan teman-teman masuk di sini ya, teman-teman masuk di sini, membedakannya apa gitu ya. Kita coba bedakan, nanti kita bandingkan ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi WikiFX ini menggambarkan ini itu yang berbeda ya. Jadi websitenya itu yang ini teman-teman ya, websitenya ini. Oke ya, jadi di sini websitenya ini yang nggak boleh teman-teman masukin. Sedangkan kalau untuk yang di XM sendiri, kalau kita lihat di XM itu websitenya ini teman-teman ya, ini yang resmi. Namun yang tidak resmi itu yang ini websitenya ya. Coba kita perbandingkan sama yang asli ya, kita bandingkan. Oke. Nah, oke. Oke, kalau di sini kita lihat bahwa di XM ini yang palsu sama yang asli, kalau yang asli itu memiliki aplikasi MT4, MT5 cryptocurrency, tapi sedangkan di XM ini tidak menggunakan aplikasi MT4, MT5 dan cryptocurrency. Jadi wajib hati-hati kalau teman-teman yang trading di XM dan tidak ada aplikasi MT4 atau MT5 yang digunakan, maka itu bisa berpotensi scam ya. Ini kebanyakan mungkin sistemnya MLM ya mungkin ya. Jadi seperti itu ya perbandingan dari kedua apa ini. Nah, ini ada ternyata di bagian bawah ini ada artikel ya yang menyangkut XM yang ilegal ya ini mungkin ya. Nah, ini saya telah memproses penarikan pada tanggal 24 Maret, tetapi saya masih menunggu persetujuan. Saya kesulitan menarik uang. Sepertinya ini situs penipuan, jangan pernah transfer lagi. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilannya di bawah ini seperti ini. Oke, ini dari luar negeri ya, dari Jepang kayaknya. Ya, jadi teman-teman wajib hati-hati ketika melakukan atau bertransaksi trading forex ya. Dengan cara seperti ini mungkin teman-teman akan lebih aman gitu ya untuk trading, dan potensi untuk scamnya jauh lebih kecil ya dibandingkan kalau teman-teman tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Dan seperti itulah tadi yang saya sampaikan ya teman-teman, bahwa penipuan di dalam trading forex ataupun scam di trading forex ini tetap akan selalu ada selama bisnis ini itu selalu bagus ya, karena putaran uang pun setiap hari itu gede banget. Dan teman-teman wajib waspada selalu terhadap ciri-ciri dari oknum-oknum, dan juga teman-teman sebaiknya melakukan cross check kembali. Dan mungkin terakhir ya penutup yang akan saya sampaikan, tetap diingat bahwa hal seperti ini tadi ketika kita melakukan cross check itu bukan jaminan teman-teman tidak akan mengalami kerugian. Ya, ingat selalu bisnis itu bisa mendatangkan potensi risiko, dan teman-teman juga bisa mendapatkan potensi keuntungan. Ya, sebaiknya teman-teman terus belajar, dapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola keuangan dalam trading forex sebaik mungkin, ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang lebih konsisten. Itu aja mungkin saya sampaikan sama teman-teman. Semoga teman-teman jauh lebih waspada ya, dan happy trading.